Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siska Tirtadina dengan NIM 0104202116. Mata kuliah hadis tematik dari kelas manajemen dakwah D semester 5 dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Mu'in SVMA. Adapun maksud dan tujuan Dina di sini untuk memenuhi ujian akhir semester atau biasanya disingkat dengan UAS. Selanjutnya, Dina mempunyai 5 pembahasan. Yang pertama ada membantu sesama muslim, dan yang kedua rambu-rambu Allah, dan yang ketiga hadis tentang POAC dan uraiannya, dan yang keempat antara kebajikan dan dosa, dan yang kelima luasnya ampunan Allah. Langsung saja masuk yang ke pembahasan yang pertama, yaitu membantu sesama muslim. Sebelum Dina membacakan hadis-hadisnya, di sini pasti teman-teman banyak kan yang mempertanyakan tentang apakah kita wajib membantu sesama muslim. Nah, jawabannya ya sangat wajib dong, karena terlebih lagi kita ini umat yang dicintai Allah. Jadi, kita ini sangat dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Karena apa? Karena dari situ kita bisa mendapatkan pahala dan berupa surganya Allah. Teman-teman, jadi jika ada yang melihat temannya kesulitan atau dalam bahaya, wajiblah membantunya. Agar apa? Agar mendapatkan pahala sebagaimana yang dijelaskan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbata min kurabid dunya nafsallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yasyara ala muksiri yasyarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi aunil akhi wa man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahallahu lahu bitariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baytin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihim sakinah wa ghasyituhum rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fiman indah wa man bata' bihi amalahu lam yusri'u bihi nasbuhu, yang artinya barang siapa yang melapangkan suatu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia seorang mukmin, niscaya Allah akan melapangkan satu di antara kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu Allah, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, yang membaca kitab Allah dan mengerjakannya di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi oleh malaikat. Allah menyebut mereka kepada makhluk di sisinya, dan siapa yang lambat karena amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi teman-teman dan adik-adik sekalian, jangan lupa ya, kita hidup ini perlu orang lain, jadi harus saling tolong-menolong. Setelah kita membahas tentang membantu sesama muslim, kita akan membahas rambu-rambu Allah. Sebagaimana hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'labah al-Khusaniyu zurtu mibni Nashirin radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allaha farada faraido fala tudayyuha wa hadda hududaan fala ta'tuduha wa harrama asya'a fala tantakiquha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisayani fala tabukhasu anha. Rawahu ad-Daruqutni wa ghairuhu. Yang artinya, dari Abi Salabah al-Khusyani Zursum bin Nashir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya, dan telah menetapkan batas-batasannya, dan janganlah kalian melampauinya. Dia telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya. Dia mendiamkan sesuatu sebagai kasih sayang buat kalian, dan bukan karena lupa, maka jangan kalian mencari-cari tentangnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan lainnya. Nah, adapun faedah dan pelajaran dari hadis tersebut, yang pertama, sesungguhnya di antara syariat Allah itu ada yang hukumnya wajib dan yang harus dilakukan dan tidak boleh disia-siakan. Dan yang kedua, wajib bagi seorang melakukan yang hal-hal yang bersifat wajib atau sunnah, atau bisa saja mubah, dan tidak boleh melampaui ketiga hal ini sampai akhirnya melakukan hal-hal yang haram. Dan yang ketiga, semua yang Allah haramkan wajib bagi setiap muslim meninggalkan dan menjauhinya. Dan yang keempat, segala sesuatu yang tidak ada pengharaman atau penghalalannya, berarti hal ini bisa dimaafkan untuk dilakukan dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yaitu hadis tentang VOAC dan uraiannya. Sebelum Dina membahas tentang hadis-hadisnya, Dina ingin menjelaskan apa itu POAC. POAC ini adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Dimana yang pertama itu ada planning, yang artinya perencanaan. Planning atau perencanaan adalah sebuah proses
di mana ketika kita hendak melakukan pekerjaan yang baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja, semua yang hendak dicapai itu akan mendapatkan hasil yang optimal. Jadi, perencanaan adalah salah satu fungsi awal dari sebuah aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, adapun hadis dari planning atau perencanaan yang diriwayatkan oleh Tabrani, Bismillahirrahmanirrahim, an Asiyata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yuhibbu iza amila ahadukum amalan ayyutkina, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla menyukai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu amal secara itqan. Yang kedua, organizing atau organisasi. Ini adalah suatu kegiatan pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki organisasi untuk menjalankan rancangan yang telah ditetapkan dan untuk menggapai sebuah tujuan tertentu yang diwujudkan dari pengorganisasian. Dan ini adalah dampaknya kesatuan yang utuh, kekompakan, kesetiakawanan, dan terciptanya mekanisme yang sehat sehingga kegiatan ini lancar. Nah, adapun hadisnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakami an Su'aibin an Alaisi an Ubaidillah bin Abi Farin an Safwana an Abi Salamata an Abi Ayyuba unnahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma bu'isa min nabiyya wala kana ba'dahu mina khalifatin illa walahu bitonatu ta'muruhu bil ma'rufi wa tanahahu an al munkari wa bitonatan la ta'luhu khabalan faman wukiya bitonatas su'i faqad wukiya, yang artinya telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dari Syu'aib, dari Al-Laits, dari Ubaidullah bin Abu Zafar, dari Safwan, dari Abu Salamah, dari Abu Ayyub. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada nabi yang diutus atau seorang pun dari khalifah setelahnya kecuali ia memiliki dua orang teman karib, seorang teman yang menyuruhnya kepada perbuatan baik dan melarangnya dari perbuatan mungkar, dan seorang teman yang mengajaknya kepada kerusakan. Maka barang siapa yang terjaga dari keburukannya, berarti ia telah terjaga. Hadis Nasai. Baik, yang ketiga yaitu actuating atau penggerak. Nah, actuating merupakan bagian dari proses kelompok atau organisasi yang tidak dapat dipisahkan. Nah, adapun maksudnya ialah actuating ini dikelompokkan ke dalam fungsi atau directing, commanding, leading, dan coordinating. Nah, ini adalah perintah, petunjuk, pedoman, dan nasihat serta keterampilan dalam berkomunikasi. Sebagaimana hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin
Ayyuba wa Qutaibatu bani Sa'idin wa banu Huzrin qalu haddatsana Ismailu ya'nuna bna Za'fari an al-Ala'i an Ubihi an Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu min al-azri mislu uzuri man tabi'ahu la yankusu zalika min uzurihim say'an wa man da'a ila dolalatin kana alaihi min al-ismi mislu asami man tabi'ahu la yankusu zalika min asamihim say'a, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Huzr. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail, yaitu Ibnu Za'far, dari Al-A'la dari bapaknya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, jika sebaliknya, barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, controlling atau pengendalian. Controlling atau pengendalian adalah pengamatan dan penelitian terhadap jalannya planning, pengawasan, dan juga sebagai alat untuk memantau dan menilai perencanaan dan pelaksanaan apakah ada kesalahan dan penyimpangan, untuk kemudian dilakukan perbaikan serta mencegah upaya tidak terulang lagi kesalahan tersebut. Nah, adapun dalam pandangan Islam, ini menjadi syarat mutlak bagi pimpinan yang harus lebih baik dari anggotanya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Sayun kulla ala ahsana kataballaha inna, yang artinya sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu. Teman-teman, mungkin ada beberapa dari teman-teman apa sih itu yang berlaku untuk ihsan? Nah, berlaku untuk ihsan itu adalah berlaku untuk kebaikan, sebagaimana atas dalam segala sesuatu. Nah, setelah kita membahas POAC, kita akan membahas yang keempat, yaitu antara kebaikan dan dosa, di mana yang sudah kita ketahui bahwasanya kebaikan adalah perilaku yang membawa dampak positif bagi orang lain, entah mereka yang ada di sekeliling kita atau masyarakat. Nah, teman-teman juga harus tahu, berbuat baik pada diri sendiri juga merupakan kewajiban kita sebagai umat manusia. Dan dosa yang kita ketahui ialah dosa yang merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang membicarakan tentang kebaikan dan dosa, Bismillahirrahmanirrahim. An-Nawas bin Sam'ana radhiyallahu anhu anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ismu maha kafi nafsika wa karihta ayyatali'a alaihin annas, rawahu Muslim. Yang artinya, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa kita dan kita tidak suka jika diketahui manusia. Riwayat Muslim. Selanjutnya yang kelima. Nggak terasa, kelima kan yang terakhir. Nah, yang membahas luasnya ampunan Allah. Apa sih yang dimaksud dengan ampunan Allah ini? Nah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat teramat luas bagi hambanya yang mau bertobat. Selama dosa itu bukan menyekutukan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa itu sebesar apapun dosa itu. Tidak sedikit ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penerima Taubat yang diiringi dengan sifatnya yang Maha Penyayang. Seperti hadis di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya bena adama innaka ma da'autani wa razautani ghafartu laka ala makana fika wala abali. Ya abna adama law balagat zunubuka ananas samai summas takfartani ghafartu laka wala abali. Ya abna adama innaka law ataitani bikura bil ardi khotaya summa lakitani la tusyrik bi say'a la tuituka bikara biha maghfirata. Yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi, dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih. Alhamdulillah, sudah 5 pembahasan yang Dina bahas. Lebih dan kurang Dina mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Dadah.